Welcome back to Cloud Salpen. Barang gua Nat. Dan gue Wisnu. Hari ini kita mau bahas suatu hal yang unik. Virtual. Ya. Virtual. Jadi mungkin Sobat Sultan pernah dengerin namanya Metaverse. Gitu. Metaverse itu sendiri dulunya Facebook berganti nama menjadi Meta. Kalau produk sosial medianya di online masih tetap Facebook, gitu kan. Di Metanya sendiri ini, first-nya itu kurang lebih dunia virtualnya. Gitu loh. Waktu itu kita sempat kedatangan teman-teman dari Metaverse di Jakarta. Sampai lupa gue namanya. Oh, Mark and Gerald. Gitu. Ngobrol banyak tentang Metaverse. Jadi mereka lagi mengembangkan headset. Oh, yang headsetnya. Gitu, yang headsetnya. Yaitu, jadi dunia virtual di Metaverse. Mereka lagi bikin yang headsetnya itu Quest. Di situ kedepannya bisa menggantikan laptop. Kebayang nggak lo? Kalau dilihat dari, gue pernah lihat ya di YouTube ya, benar-benar mereka kerja itu dari situ, terus mereka typing, ya keyboardnya juga virtual. Yes. Oke. Actually, gue pengen tanya nih, untuk Quest-nya sendiri sebetulnya di Indonesia sudah dijual belum sih? Resminya belum ada. Sebenarnya belum ada ya? Resminya belum. Berarti kalau misalkan kita beli, itu di paling dekat mana? Singapura? Paling dekat Singapura. Ya, Ali juga ada sebenarnya sih. Tokopedia juga ada. Atau Shopee atau gitu-gitu. Iya, regionnya pasti akan US, Jepang. Gitu ya? Betul. Oh, okay. Jadi sebenarnya di e-commerce itu udah Sobat Sultan udah bisa beli, tapi memang belum garansi lokal gitu istilahnya, belum karena belum resmi secara resmi di Indonesia. Tapi kalau misalkan ya beli yang Jepang, itu dari sisi bahasa gimana ya? Udah convert ke Inggris atau bisa setting ke Inggris? Berarti udah ada ininya ya? Udah ada. Dan itu udah include sama ininya ya? Controllernya ya? Include. Oh, oke. Nah, kemarin tuh pas lagi eventnya Meta, ada customer yang udah beli. Oh gitu? Iya. Bahkan dia nyampe, wah tau gitu saya bawa Pak. Gitu, saya mau nanya langsung soalnya mumpung ada orang Metanya. Gitu. Nah, seru. Yang gue kagetin sih yaitu waktu dia bilang ini bisa menggantikan laptop. Oke. Dan bahkan ya itu ya, gue jadi ngebayangin itu yang film Ready Player One tau lo? Iya. Mirip ya, kayak gitu ya. Nah, konsepnya jadi sama gitu. Oke, kalau dilihat ini artinya berarti untuk B2B atau B2C ya? Saat ini masih B2B. Betul. Metaverse-nya ya, kalau Quest-nya kan bisa dipakai sama siapa aja. Nah, kalau Quest-nya bisa siapa aja, itu dari sisi customer sebetulnya apa sih yang apa cuma game aja gitu? Atau mungkin dia bisa hal lain yang bisa dilakukan di sebagai customer end user customer gitu? Kalau untuk nanti lebih jelasnya kita tunggu pas lagi rilis di Indonesia. Oke. Tapi saat ini kebanyakan banyak dipakai untuk game virtual. Berarti sejauh ini game virtual. Kalau buat kerja? Belum. Sabar, yang B2B nanti, malah kebalikannya. Yang B2B itu sudah, tinggal yang B2C-nya belum, atau situsnya belum. Oke, situsnya ya. Iya. Berarti sekarang masih sejauh dari game. Iya, gitu ya, mungkin ya. Malah kemarin sempat heboh-heboh, beberapa artis sudah beli tanah di Metaverse. Nah, itu yang menarik tuh. Kalau misalkan seandainya kita invest di Metaverse sekarang gitu ya, itu bakal jadi investasi yang bagus nggak sih? Itu pertanyaan yang bagus sih. Gimana ngelihatnya, seperti bagaimana lo ngelihat cryptocurrency, gimana lo ngelihat blockchain, kalau ngelihat dua itu so far sampai hari ini memang kemarin sempat ada flop ya. Tapi so far itu kan juga jadi bisnis. Berarti ini juga akan jadi bisnis. Malah kalau menurut gue ya, kalau dulu kripto sempat diremehin orang, terus tiba-tiba sekarang apa yang paling Bitcoin yang paling ya itu tinggi, dia kan? Udah paling tinggi itunya. Paling tinggi kan. Dulu kayaknya ngedapetin 1.000-2.000 Bitcoin tuh gampang banget. Sekarang ya, 1 Bitcoin udah berapa nilainya kan? Kalau istilahnya kalau sekarang udah dapat 1.000 Bitcoin lu tajir banget lah gitu. Karena valuasinya udah tinggi banget. Feeling gua ini diarahkannya ke sana. Gitu, dimana nanti lu bisa ngebuka usaha di lahan-lahan yang ada di Metaverse tersebut. Oke, karena arahnya sekarang juga udah mau ke sana ya. Udah Instagram lah, betul. Terus dari jualan dari Facebook juga ada. Betul, gitu. Ya pro kontra sih. Teknologi itu kan selalu ada pro kontranya. Apalagi begitu datangnya smartphone dan lain-lain, ini kan semacam kayak mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Iya. Terus kalau ngelihat dari tadi kan produk, untuk kayak Quest-nya, terus dan lain-lain itu masih dijual
di luar negeri ya. Kira-kira ada nggak sih estimasi kapan sih dibawa ke Jakarta atau di Indonesia? Jakarta lah minimal lah, nggak usah ke kota-kota yang lain dulu. Oke, kepastiannya itu terus terang gue nggak punya informasinya. Tapi yang bisa gue share adalah kita sempat ngobrol. Jadi saat ini kebanyakan itu si headsetnya banyak dikenalkan di sisi edukasi. Oke. Gitu, sisi edukasi. Nah, gue lagi mau coba untuk kita bisa ngobrol-ngobrol dengan tim Meta. Mungkin itu yang pertama kali touch secara resmi di Indonesia adalah edukasi dulu. Gitu, untuk sekolah menjadi percontohan atau menjadi persamplean untuk belajar mengajarnya menggunakan headset virtual tadi. Menggantikan laptop, bukan menggantikan dunia nyatanya. Tapi kalau menggantikan laptop, berarti seluruh hal yang bisa dikerjakan di laptop bisa dikerjakan di situ dong? Betul. Gitu. Malah nanti akan lebih memudahkan bagi yang suka desain grafis. Itu kan lebih kayak reality. Untuk dari sisi aplikasinya berarti juga didukung semua ya, kayak misalkan nggak cuma gaming aja gitu. Misalkan tadi mau desain, terus kita meeting online pun juga udah ada aplikasinya ya. Betul. Jadi semua yang dulunya hanya ada di film-film Terminator, iya. Bukan sudah Terminator juga terus akan takutin ya. Tapi film-film yang tentang feature zaman dulu tuh sekarang sudah mulai semakin mendekati kenyataan. Itu tinggal bagaimana kita berbijak dalam penggunaannya, dan kalau dari menurut gue sih kita banyak lihat dari segi kemajuan zaman dan bisnisnya. Berarti kalau dilihat dari sisi bisnisnya juga cukup menarik. Iya. Dari sisi fun-nya juga dapat juga. Betul. Daripada banyak rebutin tanah zaman sekarang ujungnya resapan nggak ada terus jadi banjir dan terjadi pembabatan hutan. Iya. Di sini nggak akan ada yang marah hutan siapa dibabat di metaverse. Di situ tadi kita bahas terkait dengan feature-feature lah, ya kan, virtual reality dan lain sebagainya. Kita balik yang paling simpelnya dulu deh, Facebooknya sendiri yang secara sosial media persorangan. Nah, dia juga ada yang versi corporate Oh iya. Namanya Metaverse Workplace, Workplace lah kurang lebih. Dan dulu Facebook Workplace. Itu juga bisa digunakan ya, Quest-nya. Ya, betul, bisa digunakan. Nah, saat ini memang penggunaannya masih mirip kayak Facebook pada umumnya, tapi bedanya dia untuk organisasi. Jadi contohnya kayak kita nih di Poinstar, setiap karyawannya punya itu, gunanya apa? Misalnya Poinstar Singapura, anggaplah Poinstar sekarang punya cabang nggak cuma 4-5 gitu, punya cabang mungkin 500 cabangnya di seluruh dunia. Nah, ketika sudah seperti itu, hal yang paling rumit kan adalah bagian HR, resources, gitu. Misalnya di Jakarta kita butuh desainer nih, gitu, desainer video, desainer grafis. Nah, sebelum kita posting di job search kayak gitu-gitu, kita posting internal dulu aja. Siapa tahu di internal kita ada tim support yang sebenarnya punya talenta ke sana, ya kan? Atau tim teknis yang udah bosan dengan pekerjaannya, dibandingkan dia resign tempat lain coba yang ini, mending dia coba di internal sendiri dulu. Gitu. Atau ya hal yang lain juga, misalnya lu ada bikin event, kita bisa bikin event, bikin gathering gitu kan. Kadang kita foto-foto posting di sosial media, mau taruh di IG, teman gue semua banyak kan, gitu, bukan orang kantor gitu. Kan ada foto-foto yang mungkin non kantor nggak perlu lihat. Ya. Mau taruh di Facebook, apalagi keluarga itu banyak di situ. Ya. Di sini kita bisa posting, tetap bisa masuk ke sosial media, dan kita bisa pilih mana yang mau diposting keluar. Jadi udah segmented ya, udah kita fokuskan gitu. Nah, dulu itu juga kita bisa melakukan gaming. Gaming contohnya begini. Misalnya, gua adalah FMCG. Gua perusahaan yang bergerak penghasil es krim. Ya. Nah, sebelum gue bikin produk baru, gue mungkin bisa bikin kayak semacam form gitu untuk menurut kalian rasa mana yang akan lebih enak nih? Kuesioner dibuat dulu di situ ya. Pisang campur jambu atau anggur campur melon. Dan kalau ini kalau kuesionernya sendiri itu kan biasanya ya kita ngisi kayak di Google Form gitu kan. Bisa nggak sih kalau di Meta itu nanti kita kayak tadi kan lo bilang tuh jambu dan apa gitu, itu jambunya benar-benar kayak gue pilih jambu terus apa gitu. Kalau nanti masuk ke verse bisa. Cuman kalau di sini yang mau gue maksud adalah pertama untuk segi perusahaan, value gue perusahaan bisa
punya pakai si WordPress ini apa. Oke. Jadi dengan begini, gue postingnya ke karyawan gue, ya kan, di Facebooknya si internal. Setiap karyawan itu kan pasti punya sosial media, entah IG, entah Facebook. Ini sama dia bisa di-repost lagi ke sosial medianya mereka. Oke. Nah, nanti gue bisa bikin kayak reward buat karyawan gue yang punya responnya paling banyak, dapat gift. Gitu. Mungkin dia posting ulang di sosial medianya dia, ya kan? Bilang sama teman-temannya, jawab ya, gitu ya. Nanti kalau dia lebih banyak, teman-teman gue lebih banyak daripada teman-teman lu, gue misalnya ada 1.000 teman atau 2.000 teman jawabin semua, gue dapat reward. Nah, buat perusahaan untungnya apa? Dia bisa dapat informasi dari luar. Rasa apa yang bisa banyak duluan untuk dibuat? Iya, betul. Gitu. Istilahnya kuesionernya jadi kesebar yang sesuai ya. Sesuai gitu, bukan cuma sesuai. Kalau kita taruh di advertising, ya kan di ads ya. Ini kan power of network kalau gue ngeliatnya. Bukan cuma power of advertising, tapi power of network. Gue punya karyawan, pasti punya networknya sendiri. Oke, menarik. Gitu, untuk karyawan gue kasih reward, untuk gue bisa tahu secara akumulasi statistiknya mana nih rasa yang lebih tinggi gitu. Itu kalau misalnya gue di sisi penghasil makanan seperti itu. Kalau gue di konstruksi, gue mau tanya sekarang ini rumah bagusnya yang tipe mana nih, Skandinavian atau yang tipe kayak gini gitu. Bikin aja kuesioner kayak gitu. Nah, itu contoh-contoh yang bisa dilakuin di workplace. Dari mulai tadi HR bisa ngegali database yang ada di internal, bagi-bagi siapa yang mau join gitu kan. Bisa juga untuk menambahkan value di perusahaannya, dia memanfaatkan networknya dari karyawan itu sendiri. Dan kedepannya tuh antara si workplace dan metaverse sendiri ini nanti akan ada integrasi atau gimana? Pasti akan integrasi gitu ya. Pada dasar nanti kurang lebih karyawan mau kerja dari kantor, mau kerja dari rumah, pakai headsetnya itu, udah dia langsung bekerja sambil bersosial media, cek email, langsung dia posting di mana, langsung dia mau gambar-gambar gitu. Udah semua dari situnya aja. Nah, di luar itu fiturnya di WordPress itu sendiri juga ada chatting, juga ada video conference. Oh, berarti bisa kolaborasi dong ya? Betul. Ini kolaborasinya bisa internal dan eksternal atau internal aja nih? Bisa dengan eksternal. Oke. Bisa untuk video call, video conference juga dengan eksternal. Bahkan saat ini udah ada plugin existing yang bisa connect kayak ke Workato. Oh, gitu, berarti fiturnya juga cukup banyak ya? Udah cukup banyak. Oke, menarik. Ini untuk yang kolaborasi yang ini nih, fitur-fitur kolaborasi, actually gue baru tahu nih, kita bisa kayak gini. Gitu. Jadi kalau nanti ke depannya nih, kalau yang sekarang nih, kondisinya sekarang, existingnya sekarang ya, udah diintegrasikan belum ke Metaverse? Ke Metaverse, nah yang itu... Misalkan sekarang Sobat Sultan pakai Quest gitu. Kalau nggak salah yang Workplace sudah, yang Facebook belum. Oh, yang Workplace-nya sudah. Iya. Oh, berarti yang B2B-nya emang udah ya. Oke. Justru malah yang Facebook-nya yang belum. Facebook-nya belum, karena Facebook itu baru buat game kalau di situ. Kalau di Facebook-nya. Workplace-nya itu sudah bisa langsung dari Facebook. Oke, menarik. Berarti kalau kita collaboration di situ udah udah pakai Quest ya. Pas lagi gue gini terus mau video call, rasanya kayak reality di sini nggak cuma ngeliat di layar. Oke. Menarik. Kayaknya itu suatu device yang harus kita beli ya. Iya. Tahun ini kita harus beli itu ya. Menarik soalnya. Oke Sobat Sultan, pembahasan kita cukup menarik kan? Nah, kalau misalkan Sobat Sultan ada pertanyaan terkait dengan Metaverse atau mungkin Facebook Workplace, bisa langsung aja ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like channel kita. Dan kalau misalkan ada hal-hal yang pengen Sobat Sultan lihat terkait dengan Metaverse dan informasi lebih detail lagi terkait Facebook Workplace, bisa aja langsung masuk ke website kita. Di mana? www.poinstar.co.id. Oke, akhirnya it's time to move to the cloud. Goodbye folks.